Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru ini. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 573 ayat 1. Si palua langit tanah maralap-alap haleluya, puji ma Tuhan Jehovah, tapusengap goarni di bata kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan, renungan harian Senin 15 Februari 2021 dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 4 mengatakan, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, laos sadado si inumon partodion di inum nasida saluhutna, ai di inum nasida do sian dolok batu partodion na mangihuti Kristus do dolok batui. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, pada zaman gereja mula-mula, jemaat Korintus adalah jemaat yang cukup besar dan cukup maju, berasal dari berbagai macam latar belakang. Pada saat Paulus masih berada di Korintus, kehidupan mereka sebagai komunitas masih sangat baik. Akan tetapi, setelah Rasul Paulus meninggalkan Korintus dan pergi memberitakan Injil ke daerah lain, kemudian banyak masalah yang muncul. Keadaan jemaat memburuk. Adapun permasalahan di sana antara lain percabulan, 1 Korintus 5. Masalah seputar perkawinan, 1 Korintus 7. Masalah seputar persembahan berhala, 1 Korintus 8. Dan perpecahan jemaat, 1 Korintus 1. Paulus harus melayani jemaat Korintus yang masih kekanak-kanakan. Perpecahan biasanya mengakibatkan arang habis, besi binasa. Pekerjaan yang dilakukan telah banyak menghabiskan tenaga dan biaya, tetapi hasilnya tidak ada. Itulah
yang didapatkan orang dari perpecahannya. Paulus pun menyadari bahwa perpecahan tersebut sungguh-sungguh mengganggu pertumbuhan jemaat di Korintus. Maka Paulus pada akhirnya memaparkan pandangannya terhadap perpecahan yang terjadi dalam jemaat tersebut. Paulus mengingatkan tentang kehidupan umat Israel kepada jemaat Korintus tersebut. Umat Israel adalah bangsa pilihan Tuhan dan menjadi ahli waris anugerahnya, sehingga keberadaannya diharapkan menjadi berkat kepada bangsa-bangsa lain, sebagaimana janji Tuhan kepada Abraham, "Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Kejadian pasal 12 ayat 3b. Apa yang Tuhan janjikan terbukti dan ditepatinya, maka diberkatilah Ishak, Yakub yang diberi nama Israel. Kemudian Tuhan mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir, memimpin mereka menuju tanah perjanjian, suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Keluaran pasal 3 ayat 8. Kendati pun demikian, mereka tidak merespons anugerah Allah dengan sikap yang benar. Terbukti mereka terus-menerus mengeluh, bersungut-sungut, menggerutu dan memberontak di sepanjang perjalanan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, sampai-sampai Tuhan menyebut mereka sebagai bangsa tegar tengkuk. Keluaran pasal 32 ayat 9. Padahal mereka adalah umat yang mengecap berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, namun gagal menyenangkan hati Tuhan. Karena pemberontakan tersebut, mereka berjalan berputar-putar di gurun pasir selama 40 tahun. Sebagian dari mereka mengalami kebinasaan dalam perjalanan di gurun pasir tersebut. Kegagalan itu bukan disebabkan oleh Tuhan, melainkan mereka sendiri yang mengeraskan hati dan tidak mau taat kepada Tuhan, walaupun mereka telah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ketidaktaatan kepada Tuhan adalah penyebab utama kegagalan umat Israel. Kiranya kisah kehidupan umat Israel tersebut mengingatkan setiap orang percaya, anggota jemaat di gereja Tuhan, untuk sepenuhnya setia dan taat kepada Tuhan. Minum dari batu karang. Batu karang tersebut ialah Kristus Yesus Tuhan kita. Ia memuaskanmu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan pemberontakan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami yang mau taat kepadamu, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru dan kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 573 ayat 1.
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.